Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi ke materi tematik mata pelajaran IPA. Sebelum kita masuki mata pelajaran tematik, marilah kita berdoa agar apa yang telah kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi kebaikan untuk kita semua, dan kita berdoa sama-sama agar Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, rahmat dan hidayahnya, dan kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk mata pelajaran IPA hari ini kita akan mempelajari tentang gerak. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Contoh, ketika kalian menarik meja dari bagian belakang menuju ke depan. Nah, itu termasuk gerak karena meja yang asalnya kita taruh di belakang, kita pindahkan ke depan, itu dia akan mengalami perpindahan. Perpindahan itu tidak mungkin juga dapat terjadi jika tidak ada gaya. Jadi dengan adanya gaya, sebuah perpindahan atau benda dapat bergerak. Adapun pengertian gaya adalah besaran berupa tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Perbedaan antara gaya dan gerak adalah jika gaya itu adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda bergerak, sedangkan gerak adalah perpindahan yang disebabkan gaya. Jadi antara gaya dan gerak itu saling berhubungan. Benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Adapun alat pengukur gaya itu disebut dengan dinamometer. Satuan gaya itu disebut dengan Newton atau dilambangkan dengan N besar. Adapun pengaruh gaya terhadap benda, yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Salah satu contohnya kita ketika mendorong meja atau bermain tarik tambang. Benda bergerak menjadi diam. Salah satu contohnya saat kita mengendarai sepeda dan misal kita ingin stop di suatu tempat, kita akan merem sepeda itu akan berubah menjadi, asalnya sepeda itu berjalan, dia akan berubah menjadi diam. Benda juga dapat berubah bentuk, itu seperti bermain lilin plastisin. Kita bisa membentuk apapun sesuai keinginan kita, sesuai kreasi kita. Yang keempat, pengaruh gaya terhadap benda itu dapat berubah arah geraknya. Contoh, bola berbalik arah ketika ditendang dan memantul di dinding. Adapun untuk tugas IPA KD 4.4 halaman 68 sampai 68 ini silakan kalian bikin video. Videonya itu kalian ini belajar sambil bermain kalau kita bisa menyebutkan ya. Menarik mobil mainan. Yang pertama silahkan direkam dulu video kegiatan Ananda berikut ini. Yang pertama kalian siapkan sebuah mobil mainan. Kalau tidak ada mobil mainan kalian bebas milih apa, yang penting pastikan bahwa benda itu bisa ditarik nantinya. Yang kedua, ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. Ketiga, tarik mobil mainan perlahan. Menariknya dulu perlahan-lahan, lalu semakin lama semakin cepat. Jadi ada dua tahapan. Pertama, lambat-lambat dulu atau perlahan-lahan dulu. Baru nanti kalau sudah perlahan-lahan kalian bisa langsung menarik dengan cepat. Yang keempat, selain menarik dengan cepat, tarik mobil mainan lurus itu ke depan. Lalu ketika kalian sudah menariknya lurus, lalu belokkan arah mobil mainan. Terserah mau belok ke arah kanan, mau belok ke arah kiri, terserah. Nah, setelah kalian melakukan permainan menarik mobilan, silahkan lakukan kegiatan di atas. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ini bisa kalian amati ketika kalian mulai menarik mobil-mobilan. Yang kedua, apa perubahan yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jelaskan. Yang ketiga, kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat itu dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Keempat, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Yang kelima, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Keenam, kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Silakan mengerjakan.
Dan juga Ustazah ingatkan bagi Ananda yang terdapat namanya di list yang kemarin dibagikan, list yang untuk memenuhi tugas kewajibannya, silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin, lalu dikirim jawaban kalian melalui WhatsApp pribadi. Dan jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya, bisa melalui Ustazah atau Ustazah Fatim. Silakan kalian chat atau bisa nelpon. Nah, demikian dulu untuk mata pelajaran IPA. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.